semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengenali cairan bebas intraabdomen menggunakan ultrasonografi atau USG. Jadi, apa itu cairan bebas intraabdomen? Cairan bebas intraabdomen adalah adanya akumulasi cairan pada rongga abdomen baik di dalam maupun di luar kafum peritoneum. Kafum peritoneum adalah ruangan di antara peritoneum parietalis dan visceralis. Normalnya, kafum peritoneum berisi kurang lebih 50 hingga 70 ml cairan yang berfungsi sebagai lubrikan untuk menghindari gesekan antar organ intraabdomen. Apabila didapatkan cairan dalam kafum peritoneum melebihi jumlah tersebut, maka dikatakan sebagai kondisi yang patologis. Jenis cairan yang dapat ditemukan di intraabdomen dapat berupa asites, hemoperitoneum, maupun urinoma. Untuk mengenali cairan bebas intraabdomen, pemeriksaan radiologi yang digunakan adalah ultrasonografi atau USG. Hal tersebut karena USG memiliki kelebihan, yaitu memerlukan waktu yang singkat, murah, tidak invasif, mudah dikerjakan, tersedia di mana saja, tidak ada radiasi, tidak ada efek samping jangka panjang, gambaran real time, dan nyaman untuk pasien. Walaupun memang di samping itu, USG juga memiliki kekurangan, seperti sulit menembus tulang. Kemudian musuh USG adalah udara, karena udara kurang baik memantulkan gelombang suara. Kemudian pada pasien obesitas, hasil tidak akurat karena kurangnya kemampuan penetrasi gelombang suara, dan bergantung pada kemampuan operator atau operator dependen. Ada beberapa jenis transducer atau probe USG, di mana transducer yang biasa digunakan untuk menilai cairan bebas intraabdomen adalah transducer konveks yang memiliki bentuk melengkung dengan frekuensi 2,5 hingga 7,5 MHz. Transducer konveks memiliki daya tembus yang dalam dan sudut pandang yang luas, namun resolusi gambar yang dihasilkan kurang baik. Hal penting yang harus dilakukan ketika akan melakukan pemeriksaan USG, yaitu perlu diberikan gel pada permukaan yang akan diperiksa untuk memaksimalkan rambatan gelombang suara mencapai target objek yang ingin diperiksa dengan menghilangkan udara antara kulit pasien dan transducer. Lalu, kapan kita perlu melakukan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi adakah cairan bebas intraabdomen? Yang pertama, yaitu jika ada keluhan nyeri perut, terutama nyeri perut right upper quadrant dan left upper quadrant. Kemudian nyeri pelvis atau nyeri panggul, kemudian distensi abdomen, serta adanya riwayat trauma tumpul maupun trauma penetrasi pada abdomen. Di mana saja lokasi yang harus diperiksa untuk dapat menemukan cairan bebas intraabdomen? Terdapat beberapa ruang potensial dalam kafum peritoneum yang menjadi tempat akumulasi cairan patologis intraabdomen. Yang pertama yaitu Morrison pouch atau reses hepatorenal, adalah ruangan antara hepar dan ginjal kanan. Cara menilai menggunakan USG dengan memposisikan probe secara longitudinal pada radio flank kanan, sejajar posterior axillary line setinggi ICS 8 hingga 11. Berikut adalah gambaran USG Morrison pouch normal dan ketika terisi cairan akan tampak anechoic. Yang kedua yaitu ruang subfrenik kanan, adalah ruangan di antara subdiafragma sisi kanan dan hepar. Caranya dengan meletakkan probe seperti proyeksi evaluasi Morrison pouch, kemudian arahkan atau tilting probe ke arah kranial. Berikut adalah gambaran USG ruang subfrenik kanan yang normal, dan ketika terisi cairan akan tampak anechoic. Yang ketiga yaitu reses parakolik kanan, adalah ruangan antara kolon ascending dengan dinding abdomen yang terletak pada right upper quadrant. Letakkan probe seperti evaluasi Morrison pouch, kemudian arahkan atau tilting probe ke arah kaudal. Berikut adalah gambaran USG reses parakolik kanan yang normal, dan ketika terisi cairan akan tampak anechoic. Yang keempat yaitu reses splenorenal, adalah ruangan antara spleen dengan ginjal kiri. Posisikan probe secara longitudinal pada posterior axillary line antara ICS 6 hingga 9. Berikut adalah gambaran USG reses splenorenal normal, dan ketika terisi cairan akan tampak anechoic. Yang kelima yaitu ruang subfrenik kiri, adalah ruangan di antara subdiafragma sisi kiri dan spleen. Caranya dengan meletakkan probe seperti proyeksi evaluasi reses splenorenal, kemudian arahkan atau tilting probe ke arah kranial. Berikut adalah gambaran USG ruang subfrenik kiri yang normal, dan ketika terisi cairan akan tampak anechoic. Yang keenam yaitu reses parakolik kiri, adalah ruangan antara kolon descendant dengan dinding abdomen yang terletak pada left upper quadrant. Letakkan probe seperti evaluasi reses splenorenal, kemudian geser atau tilting probe ke arah kaudal. Berikut adalah gambaran USG reses parakolik kiri yang normal. Yang ketujuh yaitu suprapubik, untuk mengevaluasi cairan bebas di recto vertical pouch pada laki-laki. Sedangkan pada wanita, perlu dievaluasi recto uterine pouch atau cavum Douglas dan vertical uterine pouch.
Caranya dengan meletakkan prop di atas sifisis pubis dengan posisi transversal. Alangkah lebih baik apabila vesika urinaria terisi oleh urin. Namun perlu diketahui, adanya cairan bebas yang hanya terlokalisir pada kafum Douglas bila ditemukan pada wanita usia reproduktif yang tidak ada keluhan dapat dikatakan sebagai temuan yang fisiologis, karena hal tersebut biasanya terjadi pada fase periovulasi. Berikut adalah gambaran USG rectovesical pouch yang normal dan ketika terisi cairan akan tampak anechoic. Berikut gambaran USG kafum Douglas yang terisi cairan sehingga tampak anechoic. Dan berikut adalah gambaran USG vesicouterine pouch yang normal. Cairan bebas intraabdomen yang pertama akan kita bahas yaitu asites. Asites dibagi menjadi transudat dan eksudat berdasarkan kandungan proteinnya. Transudat memiliki kandungan protein kurang dari 25 gram per liter. Biasanya diakibatkan oleh adanya kebocoran cairan akibat peningkatan tekanan hidrostatik dan penurunan tekanan osmotik pada penyakit sistemik, seperti gagal jantung atau hipertensi porta pada pasien sirosis hepatis. Sedangkan eksudat memiliki kandungan protein lebih dari 25 gram per liter yang terbentuk akibat perdarahan, infeksi, inflamasi, atau neoplasma. Berikut adalah gambaran transudat pada pasien sirosis hepatis, di mana pada regio flank kiri didapatkan gambaran anechoic homogen dengan deep posterior acoustic enhancement. Sedangkan gambaran eksudat di USG tampak kompleksitas intrinsik serta dapat ditemukan floating debris dan septasi. Berikutnya adalah hemoperitoneum. Hemoperitoneum dapat terjadi pada kasus trauma maupun non-trauma. Pada kasus trauma biasanya disertai dengan cedera organ, sedangkan penyebab pada kasus non-trauma bisa karena obstetrik ginekologi seperti ruptur kehamilan ektopik, kemudian vaskular seperti ruptur aneurisma, kemudian ruptur neoplasma, iatrogenik seperti tindakan operasi maupun penggunaan obat antikoagulan, dan perdarahan spontan pada pasien koagulopati. Berikut adalah gambaran USG wanita usia 30 tahun dengan peningkatan lingkar perut dan planotes positif lemah. Pasien dilakukan USG abdomen dan didapatkan gambaran cairan bebas dengan fine internal echo yang konsisten dengan hemoperitoneum. Faktanya, gambaran USG hemoperitoneum tidak spesifik, dapat berupa hiperechoic, isoechoic, maupun hipoechoic. Hal tersebut berhubungan dengan onset perdarahan. Selanjutnya adalah urinoma. Urinoma adalah kumpulan cairan urin yang biasa ditemukan di retroperitoneum. Tersering ditemukan pada perirenal space sebagai akibat dari kebocoran saluran kemih karena obstruksi, trauma, atau pasca tindakan. Berikut adalah contoh kasus laki-laki usia 60 tahun dengan keluhan nyeri perut kanan. Dari pemeriksaan USG tampak hidronefrosis dan area anechoic di posterior ginjal kanan mengarah pada gambaran urinoma. Pada dasarnya memang USG dapat melihat cairan bebas interabdomen, namun USG sulit membedakan jenis cairan terutama apabila tidak melihat klinis pasien. Sekian video pembelajaran kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.